Nah, sekarang kita lanjut soal 21. Di sini diketahui H sama dengan 160 cm. Kita jadikan ke meter 1,6 meter. Hitunglah jarak pancar air jatuh di tanah. Berarti sudutnya adalah 60 derajat. Berarti yang ditanya X terjauh gitu ya. X terjauh karena membentuk sudut. Berarti X terjauh sama dengan V0 kuadrat sin 2 theta per G. Nah, tapi kita belum punya V0. Kita cari dulu pakai V ya. V0 itu pakai akar 2GH. Berarti 2 kali 10 kali 1,6. Berarti V0-nya adalah akar dari 36. Berapa ya? 32 ya? 32. 32 itu adalah, 32 itu kan sama dengan berapa? 16 kali 2 kan? Berarti 4 akar 2. Nah, V0-nya 4 akar 2. Berarti di sini 4 akar 2 dikuadratkan sin 2 kali 60 per 10. Berarti ini kalau dikuadratkan 4 akar 2 itu kan sama dengan 16 ya. Enggak deh, 32 ya. 32. Sin, berarti sin 120 dibagi 10. Berarti 32 sin 120 itu sama dengan sin sin 120 itu sama dengan sin 60, yaitu setengah akar 2. Berarti setengah akar 2 per 10. Berarti X terjauh sama dengan, ini dibagi, dapat 16 akar 2 per 10, yaitu 1,6 akar 2. Oke? 22. Sebuah silinder diletakkan horizontal dengan luas penampang. A1-nya 300 mm pangkat 2, A2-nya adalah 200 mm pangkat 2. Jika kecepatan air pada penampang besar, berarti itu V1 ya, 3 meter per sekon. Yang A itu kecepatan yang keluar dari penampang kecil, berarti V2. Yang B-nya adalah debit. Jika T-nya sama dengan 1 menit, itu sama dengan 60 detik. Nah, berarti kita cari dulu yang A menggunakan debit ya, Q1 sama dengan Q2. Berarti, bukan debit ya, volume. Jadi, kalau untuk nyari yang A berarti A1 kali V1 sama dengan A2 kali V2. A1-nya 300 kali 3 sama dengan 200 kali V2. Coret-coret, 9 per 2 sama dengan V2. 4,5 meter per sekon sama dengan V2. Nah, kemudian cari yang B. Yang B itu volume ya. Q sama dengan A kali V. Berarti kita misalkan aja A1 kali V1. Q itu adalah volume bagi waktu sama dengan A1 kali V1. Berarti volume sama dengan A1 kali V1 kali T. Nah, A1-nya kita rubah ke dalam meter. Ini sama dengan 300 kali 10 min 6 ya. Meter pangkat 3. Berarti 300 kali 10 min 6 kali V1-nya 3 kali T-nya 60. Berarti ini adalah 300 kali 3 kali 6 kali 60. Itu adalah 54.000 kali 10 min 6. Itu sama dengan 54 kali 10 pangkat min 3 meter pangkat 3. 23. Nah, 23 di sini sebuah bejana berbentuk silinder setinggi H1-nya adalah 4 meter. H1-nya 4 meter. Jika jarak jatuh air dari tanah 4 meter, waktu jatuh air di tanah dan tinggi bejana, berarti X-nya adalah 4 meter nih. Yang ditanya itu AT-nya, tinggi bejana dari permukaan tanah, berarti H2. Berarti ini kita bisa nyari V dulu ya. V sama dengan akar 2
G kali H1. Berarti 2 kali 10, H1-nya adalah 4. Akar 80. Akar 80 itu berarti sama dengan, berapa ya? Akar 80 itu kan sama dengan 16 ya. Itu 80 itu sama dengan 16 kali 5. Berarti jadinya P adalah 4 akar 5. Nah, baru bisa kita cari yang AT. Dari X sama dengan V kali T. V kali T. Berarti T sama dengan X per P. X-nya 4 dibagi dengan 4 akar 5. Coret-coret berarti 1 per 5. 1 per akar 5. Sama-sama kita kali akar 5, yaitu akar 5 per 5. Dapat T ya, kemudian nyari H2 lagi. Nah, kita buat sini dulu deh. Berarti untuk nyari H2, berarti X sama dengan 2 kali akar H1 kali H2. X-nya ada 4, 2 akar H1-nya 4 kali H2. Ini coret 2, berarti 2 sama dengan 4H2. Berarti 2 sama dengan 2 akar H2. Coret-coret. Berarti jadinya di situ 1 sama dengan akar H2. Kita akarkan 1 sama dengan H2. Jadi H2-nya adalah 1 meter. 24. Nah, sebuah tabung pitot dengan luas penampang, itu diketahui luas penampangnya A sama dengan 50 cm kuadrat, yaitu 50 kali 10 min 4 meter kuadrat. Dilewati gas yang massa jenisnya, berarti rho gas itu adalah 2,72 kg per meter pangkat 3. Jika tabung diisi raksa, berarti rho raksanya adalah 2. Rho raksa itu kan itu ya 13.600 ya kilogram per meter pangkat 3. Dan delta H-nya itu adalah 2 mm atau 2 kali 10 min 3 meter pangkat 3. Ya kan? Hitunglah yang A. Kecepatan V. Kemudian banyak gas yang mengalir, volume, ketika T-nya 10 sekon. Dah. Kita cari yang A. Yang A itu kita gunakan rumus yang kayak soal sebelumnya ya. Berarti itu yang ada delta H kan raksa. Berarti rho raksa kali G kali delta H. Karena tabung pitot itu satunya tersumbat, berarti setengah kali rho gas kali V gitu ya, V kuadrat. Nah, rho raksa itu 13.600 dikali 10 dikali, ini kan sama dengan 0,002 ya. 0,002 sama dengan setengah. Rho gas itu adalah 2,72 kali V2 kuadrat. Nah, ini tinggal kita kalikan. 13.600 dikali 10 dikali 0,002. Cuma 2 ya? Itu adalah 272. Ya, kita kali silang ke sini. Kali 2 bagi dengan 272. Ya, sama dengan V kuadrat. 2,72 ya. Coret. Ini dapat 0,01. Nah, berarti 2 dibagi 0,01 sama dengan V kuadrat. 2 dibagi 0,01, 200 ya. Iya, 200. 200 sama dengan V kuadrat. Berarti kita akarkan. Akar 200 cari kalkulator aja. Akar 200 itu adalah 14,14 sama dengan V. Dah, dapat kita V-nya kan? Baru kita cari volume. Pakai debit ya. Q sama dengan volume bagi waktu. Berarti volume sama dengan Q kali T. Berarti Q kita... tapi Q nggak ada ya? Oh, pakai itu. Pakai
rumus itu ya. Q sama dengan Q gitu kan. Volume bagi waktu sama dengan A kali V. Volume sama dengan A kali V kali T. A kita 50 kali 10 min 4. V kita 14,14. T kita 10. Tinggal dikalikan. 50 kali 14,14 kali 10 sama dengan 7070 kali 10 min 4, yaitu 0,707 meter pangkat 3 ya. Nah, ini soal terakhir nih, nomor 25. Nah, di situ diketahui ada delta H-nya 80 cm atau 0,8 meter. A1-nya 10 cm kuadrat. A2-nya 6 cm kuadrat, G-nya 10 meter per sekon kuadrat. Yang ditanya adalah V1 dan V2-nya. Kemudian yang B-nya, banyak air masuk pada penampang 1. Berarti volume di A1 ketika T-nya adalah 1 menit. 1 menit itu kan 60 detik. Nah, oke. Nah, sekarang kita cari dulu yang A. Nah, yang A itu kita cari dulu pakai debit ya. Q1 sama dengan Q2. A1 kali V1 sama dengan A2 kali V2. A1 10, V1 nggak tahu berapa, A2 itu 6, V2 juga nggak tahu. Berarti ini V1 sama dengan 6/10 sama kali V2. V1 disederhanakan berarti 3/5 V2. Nah, ini nanti untuk modal nyari V1 dan V2 ya. Baru kita gunakan persamaan rho yang ada delta H itu adalah siapa ya? Setengah yang ada V itu kan air ya. Berarti di sini ada delta H itu yang bagian udara kan. Berarti dia venturimeter venturimeter tanpa manometer. Oh iya, venturimeter dengan manometer berarti rho-nya sama-sama air aja ya. Berarti rho-nya kan rumus dasarnya rho kali G kali delta H sama dengan setengah rho V2 kuadrat kurang V1 kuadrat. Rho-nya kan sama tuh, sama-sama air ya. Berarti tinggal G kali delta H sama dengan setengah V2 kuadrat kurang V1 kuadrat. Nah, G itu kan 10. Delta H-nya 0,8 sama dengan setengah. V2-nya itu tetap V2 kita buat dulu. V1-nya 3/5 V2 kuadrat. Nanti kita dapatnya V2 dulu ya. Ini kalikan ke sini, berarti ini 8 dikali 2 sama dengan V2 kuadrat dikurang 9/25 V2 kuadrat. Berarti 16 sama dengan, ini boleh kita jadikan 25/25 kan sama dengan 1 gitu ya. Berarti 25 kurang 9, 16/25 V2 kuadrat. Coret-coret. Berarti jadinya 25 V2 kuadrat. Berarti dapatnya di sini 5 sama dengan V2 karena diakarkan. Dah. Kemudian baru kita cari V1. V1 itu dari V1 sama dengan 3/5 kali V2. 3/5 dikali V2 kan 5. Coret-coret berarti dapat 3. Ya kan? V1 3, V2 5. Oke, kalau adik-adik punya pertanyaan, boleh komen di kolom komentar ya.